Fitiron. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Alhamdulillah. Kaifa halukum? Alhamdulillah bikhair. Baik. Qabla bidayati hadhihi dirasah nashkurullah azza wa jalla alladhi qad a'tana ni'aman kathiran hatta istata'na an natawajah fi hadha al-yawm al-mubarak. Salatu wa salaman daimaini mutalazimaini ala nabiyyina karim wa huwa khairul anam Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Tasdiqan wa taqdiman lakum sa'antiku lakum bil lughah al-wataniyah. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita lanjutkan pelajaran, terlebih dahulu saya bertanya, bagaimana kabar kalian semuanya? Alhamdulillah. Kalian sudah sarapan? Sudah. Alhamdulillah. Sarapan sudah. Apa yang belum? Belajar. Sekarang waktunya kita sama-sama belajar, ya. Belajar tentang bahasa Arab. Sebelum kita beranjak kepada materi pelajaran, terlebih dahulu kita sama-sama berdoa kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga pelajaran kita nanti mendapat keberkahan dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Guru minta dari salah seorang kalian untuk memimpin jalannya doa ini. Kami silakan kepada anak kami ya, Tuhan. Siap berdoa. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Semoga dengan pembacaan doa tadi, maka pembelajaran kita dapat berlangsung dengan lancar dan sukses. Baiklah, sebelum pelajaran kita lanjutkan, terlebih dahulu saya akan membacakan absennya. Laura Indi, Dina Setiawati, M. Zabika, Andre Perdana, Lina Febriani, Salsabila, Umi Kalsum, Anissa, Mulia Samudra, Izzi Setiawan, Azwan, lalu Muhammad Abi Halil, Abel Purnama, Musamman. Semuanya hadir ya, tidak ada yang izin atau tidak ada yang lupa. Alhamdulillah. Baiklah anak-anak, untuk lebih semangatnya proses pembelajaran ini, terlebih dahulu kita sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan oleh sebab itu, saya minta dari salah seorang teman kalian, yaitu Anissa, untuk
memimpinnya ke depan, dan kepada semua anak-anak siswa diharap untuk sama-sama berdiri. Ayo berdiri semua. Satu, dua, tiga, mulai. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih kami ucapkan kepada seluruh siswa dan siswi yang telah menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya secara khidmat. Semoga kedepannya nanti kita juga menjadi orang-orang yang sukses dan orang yang senantiasa selalu berjuang untuk meraih masa depan yang lebih cerah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan melanjutkan kepada materi yang berikutnya dalam pelajaran bahasa Arab kita. Namun sebelum kita lanjutkan ke materi kita sekarang, Bapak Guru ingin bertanya dulu, apakah masih ada di antara kalian yang ingat tentang pelajaran kita tentang Hadaratul Islamiyah? Siapa? Ya, baiklah, kalau begitu silakan dicoba. Al-Hadaratul Islamiyah fi usulil muslim. Bilad al-Hadaratul Islamiyah fi Madinatul Bukhara sanatin. Wa kanat Bukhara fi dzalikal waqti multaqal ulama'i wal ulama. Kama kanat sadamu adadan min al-maktabatil kabira. Wa qad sa'ada dzalikal Hadaratul Islamiyah 'ala dirasah. Wa 'ayyada ibn Sina wa ila jumhu 'adadan min al-asatidzah. Waqad hafidhul Qur'anu wa darasa ulama watil adabu wa huwa minal ashirat min umrihi. Ya, ternyata alhamdulillah di antara teman-teman kalian masih ada yang ingat tentang pelajaran yang kemarin. Mungkin di antara yang lain juga masih ada yang menambahkan. Silakan yang jawab. Saya. Siapa namanya? Ya. Silakan ya, tolong. وقد قرأ الحضارة الإسلامية في علم الطباء وهو يزال صغيرا فألف كتابا في الطباء اسمه وهو في ثانية وعشرين من عمره وكان هذا الكتاب مرجع هام في الطباء وترجمة إلى عشرة من اللغات الأجنبية وظل يدرس في جميع أوروبا حتى نهاية القرون الخمسين. Oke, baiklah, terima kasih karena sudah mencobanya dengan bagus. Baiklah, anak-anak sekalian. Jadi untuk hari ini
kita akan kembali kepada materi poin kita hari ini, di mana kita akan membahas materi tentang poinnya adalah Ibnu Sina. Ibnu Sina ya. Namun sebelum itu, kalian menyimak kepada Bapak Guru, karena Bapak Guru akan membacakannya, dan kalian harus menyimak secara cermat dan baik ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Sina. Wulida Ibnu Sina fi Bukhara sanati 980 miladiyah. Kana zakiyan wa mujtahidan mundu saghiri. Hafizal Qur'an wa huwa duna al-'ashirah min umri. Ta'allama al-'ulum al-'arabiyyah wal falsafah wat tibbi. Allafa kutuban katsiratan wa min ashhariha al-qanun at-tibbi wa kitabu asy-syifa. Durrisat kutubuhu fi jami'at Eropa qurunan tawila. Kana Ibnu Sina mumu'izan lil ilmi wal ibda' wa yajibu alaina an nansha bihi fil jiddi wal matabir. Sekarang Bapak Guru akan menerjemahkan apa dari poin yang saya bacakan tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dilahirkan di Bukhara pada tahun 980 Masehi. Ibnu Sina adalah orang yang terkenal dengan kecerdasannya dan kesungguh-sungguhannya sejak dia masih berusia kecil atau berusia dini. Bahkan Ibnu Sina itu adalah salah seorang yang bisa menghafal Al-Quran sejak dia umur masih kecil. Berapa umurnya? Kurang dari 10 tahun. Dan setelah itu, di samping dia menguasai ilmu Al-Quran dan ilmu lain, yang paling penting adalah Ibnu Sina itu adalah orang yang menguasai ilmu filsafat, sehingga dia dikatakan sebagai filosofi saking jeniusnya. Dan saat itu juga dia adalah seorang dokter. Dan selain dari itu, Ibnu Sina ini adalah orang yang cerdas, dan dia adalah orang yang banyak mengarang tentang buku-buku. Di antara buku-buku yang dikarang adalah buku yang berjudul Asy-Syifa, dan ada juga buku yang berjudul Al-Qanun. Dan yang diperhatikan lagi, semua buku-buku yang dikarang oleh Ibnu Sina ini adalah dipergunakan juga di daerah Eropa, bahkan di negara-negara Latin, sehingga buku-bukunya diterjemahkan dalam berbagai macam bahasa asing, bahasa Inggris, bahasa Yunani, bahasa Latin, dan bahasa-bahasa lain di dunia sebagai referensi daripada ilmu orang yang datang sebelah kanan dia, setelah dia. Nah, demikian inti poin daripada terjemahan yang saya bacakan tadi. Dan untuk lebih kalian menguasai poin-poin yang saya sampaikan tadi, untuk lebih memperjelas secara detail, maka saya akan putarkan video tentang sejarah daripada Ibnu Sina, sejarah singkatnya. Namun video ini semoga memberikan kepada kalian gambaran-gambaran tentang bagaimana perjuangan dan kehidupan Ibnu Sina pada masa kehidupannya. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum kita berlanjut kepada materi, terlebih dahulu saya akan memutarkan video tentang Ibnu Sina, dan oleh sebab itu sarankan kepada kalian untuk menonton dan mencermatinya secara seksama. Baiklah, kalau begitu saya putarkan. In my dreams, I hope that students will still study here in 1,000 years.
Ini adalah salah satu cuplikan dialog antara Ibu Sina dengan muridnya Rocco dalam film The Physician yang bercerita tentang perjalanan Rocco belajar ilmu kedokteran ke wilayah Timur Tengah. Yes, Ibu Sina yang diperankan oleh aktor kawakan Sir Ben Kingsley di film ini adalah salah satu tokoh besar dalam sejarah, khususnya di era keemasan Islam antara abad ke-8 hingga 14 Masehi. Di dunia barat, Ibu Sina yang dikenal dengan nama Avicenna sering dianggap sebagai salah satu dokter, filsuf sekaligus ilmuwan yang warisan-warisan pemikirannya masih dipakai hingga hari ini. Sosok yang satu ini sering disebut sebagai salah satu tokoh paling jenius sepanjang sejarah manusia. Big Thing menempatkannya di urutan ke-13 dalam daftar tokoh paling jenius. Selama hidupnya, Ibu Sina menulis lebih dari 400 buku dan mengadopsi serta mengembangkan pemikiran-pemikiran Aristoteles. Lalu seperti apa sejarah tokoh yang sudah menghafalkan Al-Quran di usia 10 tahun ini? Inilah kisah sang dokter jenius dari Bukhara. Ibnu Sina lahir sekitar tahun 980 Masehi di desa Afsana yang lokasinya dekat kota Bukhara yang kala itu menjadi ibu kota Kekaisaran Samanid. Era ini adalah masa ketika Bukhara menjadi saingan Baghdad dalam perkembangan peradaban Islam. Ayah Ibu Sina yang bernama Abdullah adalah pegawai pemerintahan yang aslinya berasal dari kota Bair. Di umur 10 tahun, Ibu Sina sudah menghafalkan Al-Quran. Ia juga selesai mempelajari ilmu kedokteran di umur 16 tahun dan resmi menjadi dokter di usia 18 tahun. Ayah Ibu Sina memang mengundang banyak dokter untuk mengajari putranya itu di rumah. Ini juga menjadi masa-masa ketika Ibu Sina berkenalan dengan filsafat Yunani dan Romawi oleh karya-karya Aristoteles, Ptolemy, dan umur 18 tahun pula sudah menguasai ilmu pengetahuan dari Yunani. Sebagai catatan, pembelajaran filsafat Yunani di era peradaban Islam yang terjadi pada Ibu Sina ini tidak bisa dilepaskan dari peran tokoh-tokoh macam Al-Kindi yang dikenal berjasa menerjemahkan banyak teks dari ilmu pengetahuan Yunani ke dalam bahasa Arab. Al-Kindi sendiri sering disebut sebagai Father of Arab Philosophy. Nah, ada perdebatan menarik soal apakah Ibu Sina seorang Muslim Sunni atau Syiah. Jika merujuk pada buku The Ismailis, Their History and Doctrines karya Farhad Daftari, ayah dan saudara Ibu Sina disebut berpindah ikut aliran Ismailisme yang bagian Islam Syiah. Namun Ibu Sina sendiri disebut berpegang pada aliran Sunni Hanafi. Ini juga ditulis oleh Dimitri Butas. Waktu selanjutnya, Ibu Sina juga sempat beberapa kali berpindah-pindah patron tempat ia mengabdi. Ibu Sina akhirnya meninggal pada bulan Ramadan di tahun 1037. Warisan pemikiran paling prominent dari Ibu Sina selain di bidang kedokteran adalah soal konsep tubuh dan jiwa. Menurut Ibu Sina, jiwa diciptakan bersama dengan tubuh. Ketika manusia mati, jiwa akan bertahan dengan segala karakteristik individual, kesempurnaan dan ketidaksempurnaan yang dimiliki oleh individu yang bersangkutan. Konsep atau gagasan tentang Tuhan juga menjadi salah satu poin pemikiran Ibu Sina. Menurutnya, dunia tidak ada dengan sendirinya dan bisa lahir karena entitas kekuatan besar yang adalah Tuhan itu sendiri. Pemikiran-pemikiran ini memang menjadi pengembangan dari gagasan Aristoteles yang menariknya di kemudian hari juga sejalan dengan pemikiran dari tokoh macam Thomas Aquinas di agama Kristen. Lewat 400-an buku yang ia tulis, Ibu Sina juga mengembangkan logika Avicennian yang menjadi alternatif dari logika Aristotelian. Lalu jauh sebelum para pemikir barat bicara soal urutan planet di tata surya, Ibu Sina sudah berargumentasi bahwa Venus lebih dekat ke matahari dibandingkan bumi. Ia juga menemukan eksperimen The Floating Man yang menjadi pembuktian argumentasi soal jiwa. Beberapa cerita lain menyebutkan bahwa Ibu Sina mengobati pasien-pasien miskin secara gratis. Ia juga tidak menikah hingga akhir hidupnya. Sebelum meninggal, ia membagi-bagikan harta kekayaannya kepada orang miskin dan membebaskan para budak serta pelayannya. Baiklah, tadi kalian sudah
menonton sekaligus mencermati secara seksama tentang video tentang sejarah daripada Ibnu Sina. Oleh sebab itu, Bapak Guru ingin bertanya kepada kalian dan mengharap kepada kalian sekaligus ada di antara kalian bisa menceritakan kembali tentang sejarah Ibnu Sina berdasarkan apa yang kalian tonton pada video yang telah kalian saksikan tadi. Baiklah, dari pantauan video kalian tadi itu, sekarang saya mengharap dari salah seorang teman kalian untuk menceritakan video tadi dalam bentuk bacaan teks. Oleh sebab itu, saya mengharapkan satu orang untuk maju ke depan. Siapa yang maju? Ya, silakan bisa maju. Ibnu Sina. Milad Ibnu Sina fi Bukhara sanatan. Kana zakiyan wa mujtahidan mundu saghirihi. Hafizal Quran wa huwa dunal 'ashirah min umrihi. Ta'allama al-ulum al-arabiyyah wal falsafah wa at-tibb. Alafa kutuban katsiratan wa min ashhariha al-fununu fi at-tibbi wa kitab asy-syafa'i. Tulisan kutubuhu fi jami'ati uruba qarunan tawilatan. Kana Ibnu Sina namun darjan bil ilmi wal ibda wa yajibu alaina an natasabbihi bihi fil jiddi wal musabara. Oke, baiklah, beri tepuk tangan yang meriah temannya bagi saya telah baru lagi. Baiklah, anak-anak sekalian, tadi salah seorang di antara teman kalian sudah membacakan secara gamblang tentang kisah kehidupan daripada Ibnu Sina. Untuk selanjutnya saya akan memberikan kepada kalian lembar kerja untuk masing-masing menjawab ya soal-soal ini. Sebab itu soalnya saya akan bagikan dulu dan tolong dikerjakan dengan baik ya. Jadi Pak. Ya. Silakan kerjakan langsung ya. Ini kerjakan langsung ya. Ya. Secara mandiri. Ayo, kerjakan. Siap, Pak. Ada yang belum dimengerti dari pertanyaan itu? Bingung, Pak. Alhamdulillah. Lanjut ya, kalau sudah ngerti. Kerjakan terus. Bersih? Belum? Kerjakan langsung semuanya. Sudah semuanya? Sudah, Pak. Oh, baiklah, kalau sudah selesai, boleh dikumpulkan ke depan ya. Silakan kumpulkan ke depan bagian skirt. Baiklah, para siswa dan siswi, setelah kalian tadi mengerjakan lembar kerja, sekarang Bapak Guru mohon dua orang di antara kalian untuk maju ke depan untuk melakukan dialog tentang pelajaran yang telah kalian kerjakan tadi, mengenai materi tentang Ibnu Sina. Silakan, siapa yang maju? Saya. Ya, silakan. Siapa namanya? Ayo Salsabila maju. Siapa? Oh, Dina. Salsabila sama Dina sekarang akan berdialog di depan.
Yang lain silakan diperhatikan ya. Ayo, silakan. Sekarang silahkan dengarkan teman-teman kalian yang kedua ini akan berdialog ya tentang pelajaran yang telah kalian kerjakan tadi di lembar kerja. Silakan pada Salsabila dan Nina. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hal ta'rifina man huwa Ibnu Sina? Na'am, wulida fi Bukhara sanah miladi. Sahih hafizul Qur'an qabla sinin ashir. Wa kana 'aliman fil lughati al-arabiyyah wal falsafati wal fiqh. Wa kata kutuban katsirah minal qanun fi wal kitab syifa. هذه الكتب درست في جامعة أوروبا قرونا طويلة. حقا إنه قدوة في الذكاء والاجتهاد والإباد والحب على التعلم. نعم، ونحن يجب أن نتأسى بهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kami ucapkan kepada dua anak kami yang telah membacakan dialog tadi. Dan sekarang dipersilakan untuk boleh duduk kembali tempatnya. Dan buat kedua teman-teman kalian, mereka sudah beri surplus yang meriah. Terima kasih. Baiklah kalau begitu, sekarang Bapak Guru tanya lagi. Apakah ada yang ingin maju lagi ke depan? Apakah kalian sudah paham semua? Baiklah anak-anak sekalian, sepertinya pelajaran kita ini sudah selesai. Namun sebelum kita tutup, terlebih dahulu kita minta dari salah seorang teman kalian untuk memberikan kesimpulan tentang pelajaran yang sejak awal kita laksanakan. Untuk kali ini saya minta kepada salah seorang teman kalian itu bisa untuk menyimpulkannya. Silakan. Ibnu Sina adalah tokoh besar Islam yang dikenal sebagai filsuf, dokter, dan ilmuwan serba bisa. Ia berhasil memadukan antara filsafat Yunani dengan ajaran Islam, menekankan pentingnya akal dan ilmu pengetahuan tanpa mengabaikan wahyu. Karena terkenalnya dalam bidang filsafat, syifa, dan kedokteran al-qanun fi al-tib menjadi rujukan berabad-abad lamanya. Dari pemikiran Ibnu Sina, kita dapat mengambil pelajaran bahwa ilmu agama dan ilmu umum harus berjalan seimbang, serta semangat mencari ilmu harus disertai dengan iman dan akhlak yang mulia. Sudah? Ya. Karena pelajaran ini kita selesai dan kesimpulannya sudah selesai, sekarang kita beri surplus untuk teman-teman kita bisa yang akan memberikan kesimpulan. Nah, sekalian, karena pelajaran kita sudah selesai dan sudah disimpulkan semua apa yang ada dalam materi tadi. Oleh sebab itu, sebelum pelajaran berujung, apakah ada yang perlu ditanyakan lagi? Terima kasih. Baiklah kalau begitu, agar pembelajaran kita ini mendapat ridho dan barokah di Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pembelajaran kita ini akan kita tutup dengan sama-sama berdoa. Dan untuk kali ini saya mohon kepada teman-teman kalian yaitu Azwan untuk memimpin jalannya doa. Silakan. Siap berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Anak-anak sekalian, dengan selesainya doa tadi, maka berakhir pula seluruh proses pembelajaran kita pada kesempatan siang hari ini. Dan terus sekali dengan harapan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ilmu yang bermanfaat, berkah serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk lebih barokahnya acara ini, marilah kita tutup dengan sama-sama melafazkan hamdalah. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.